Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yazaka Revamea Sari dari Hubungan Internasional Universitas Jember angkatan 2019, kelas Etnopolitik A2. Di video ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai structures of ethnopolitical conflict regulation in the realm of states and in the realm of societies. Nah, dalam regulasi konflik dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Dapat dikelompokkan berdasarkan cakupan intervensi dan juga tujuan intervensi, tetapi juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat regulasi konflik. Tingkat regulasi konflik ada dua, yaitu mikro dan makro. Untuk tingkat regulasi konflik mikro, fokusnya ada pada proses dan struktur. Intervensi dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian dengan aktor regulasi konflik yang melibatkan seluruh kelompok dan anggota masyarakat, namun cakupannya tidak luas. Sedangkan untuk tingkat regulasi konflik makro berfokus pada tujuan, sama dengan tingkat regulasi konflik mikro, intervensi dilakukan oleh pemerintah, namun tujuannya untuk mewujudkan loyalitas antar etnis. Aktor regulasi konfliknya adalah tokoh berpengaruh seperti tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat, serta pemimpin negara. Lalu ada media serta organisasi-organisasi berskala besar dan cakupannya luas. Tingkat regulasi konflik mikro dan makro ini dapat dilakukan pada alam negara dan juga alam masyarakat. Untuk yang pertama, kegiatan mikro di alam negara berfokus pada usulan tindakan yang harus diambil apabila konflik etnopolitik menjadi semakin parah, seperti dengan menyusun peraturan yang sesuai dengan kedua negara melalui mediasi, melakukan negosiasi, mendirikan badan penasihat dan pengawas, membuat perjanjian atau kesepakatan untuk menjamin kesetaraan, larangan diskriminasi, supremasi hukum, dan juga penegakan HAM. Untuk kegiatan mikro ini biasanya dilaksanakan oleh negara dan pihak-pihak terkait serta melibatkan organisasi-organisasi internasional. Selanjutnya adalah kegiatan makro di alam negara. Dalam konflik etnopolitik cenderung terdapat keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik atau salah satu pihak yang berkonflik untuk memisahkan diri dari negara maupun wilayah asalnya. Pemisahan diri ini dianggap sebagai solusi yang paling tepat untuk menyudahi konflik sehingga nantinya kehidupan menjadi lebih demokratis, lebih damai, dan juga hak serta partisipasi politik dan supremasi hukum dapat terwujud dengan baik. Pemisahan diri memang dapat dikabulkan oleh pemerintah melalui pelaksanaan referendum, namun apabila pemerintah menolak untuk melepas wilayah tersebut, maka biasanya pemerintah akan memberi mereka hak otonomi khusus. Namun dijumpai beberapa pandangan yang menganggap bahwa keinginan untuk melepaskan diri secara penuh dari negara asalnya akan semakin kuat dan dalam politik etnisisasi akan tetap ada apabila konsensi mengenai prinsip teritorial dan non-teritorial tetap dilibatkan, sehingga untuk hal ini masih perlu kajian yang lebih mendalam lagi. Selanjutnya ada kegiatan mikro di bidang masyarakat. Terdapat pandangan bahwa keterlibatan pihak-pihak yang ada di dalam masyarakat selain pemimpin negara juga dibutuhkan dalam penanganan konflik etnopolitik. Masyarakat dalam kelompok sosial memang tidak mempunyai cakupan dan kompetensi yang sebesar para ahli maupun pemimpin negara.
Namun hal ini bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk ikut dilibatkan dalam upaya penanganan konflik, karena masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya perwujudan perdamaian. Hal yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan melakukan edukasi dan tukar pikiran mengenai perbedaan etnis untuk mengurangi pelabelan atau pemberian stigma terhadap kelompok etnis lain, serta masyarakat juga dapat membantu dengan mencari fakta mengenai konflik yang sedang terjadi dan mengenai hak asasi manusia. Namun apabila konflik etnopolitik itu belum terjadi, namun sudah ada pertanda bahwa nantinya konflik dapat pecah, maka hal yang dapat dilakukan sebagai tindakan preventif adalah membuat kesepakatan dengan kelompok-kelompok yang rawan berkonflik, serta melakukan perubahan struktur sosial masyarakat yang memungkinkan terjadinya konflik itu terjadi. Dan yang selanjutnya ada kegiatan makro di bidang masyarakat. Peran pihak-pihak di dalam kelompok sosial seperti masyarakat dalam upaya penanganan konflik etnopolitik memang diperlukan, namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat memiliki keterbatasan dalam segi kapasitas dan kompetensi, sehingga apa yang mereka lakukan dan cakupan keterlibatan mereka menjadi terbatas. Oleh karena itu, makropolitik tetap dibutuhkan dan berperan besar dalam upaya regulasi konflik etnopolitik, karena sumber daya yang dimiliki lebih mumpuni dan cakupannya yang lebih luas. Aktivitas dalam regulasi konflik tingkat makro di bidang masyarakat yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi identitas sosial lain selain etnis yang ada di dalam masyarakat tersebut untuk dijadikan alasan pada masyarakat tersebut alasan untuk menghentikan konflik etnopolitik itu. Lalu selanjutnya melibatkan media, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga lembaga pendidikan serta budaya untuk ikut membantu menangani konflik. Dan yang terakhir adalah dengan melibatkan organisasi berskala besar untuk ikut berpartisipasi dalam regulasi konflik dengan menumbuhkan rasa toleransi antar anggotanya yang berbeda etnis. Itu tadi adalah penjelasan saya mengenai struktur regulasi konflik etnopolitik di tingkat mikro, makro, di alam negara dan juga alam masyarakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.